Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala habibillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzil ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha thumma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nas'alullaha azza wa jalla ayahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami mugi dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Endang selaku Camat Sumber Lawang mugi diberkahi umurnya, waktunya, keluarganya, dan Bapak dan Ramil atau yang mewakili, mugi Allah berikan kebaikan, keberkahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Bapak Kapolsek Sumber Lawang atau yang mewakili semoga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ketua MI Sumber Lawang Bapak Ali Mukhtar mugi-mugi juga diberkahi oleh Allah, berikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, atas karunia Allah kita bisa bermuajah di tempat sini di gedung dakwah Muhammadiyah ini. Merupakan karunia besar dari Allah, kita bisa bersama merasakan gedung baru. Niki kula niki pun 3 kali Bu ngisi di gedung baru ini. Senin siang 2 kali kali ibu-ibu niko nggih terus sore ini. Asline kan niki nggih jadwal siang, ibu-ibu siang juga ya. Tapi alhamdulillah takdir Allah, takdir yang baik Allah berikan kita bisa bersama di sini dengan Ibu Camat, dengan Bapak dan Ramil, dengan Kapolsek, dengan MUI Pusat, MUI Sumber Lawang maksudnya pun. Jamaah dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita di awal Ramadan sudah berusaha sejak awal untuk mendapatkan keberkahan di Ramadan, untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Tentunya itu semuanya harapan hanya tertuju kepada Allah. Jangan sampai harapan itu tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita pun kita gantungkan di pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kebaikan dan keluar dari Ramadan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dari kalangan para ulama menika dulu, para salaf mengawali Ramadan mereka itu dengan doa. Salah satu doanya pun Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Biasanya mengawalinya dengan doa itu. Ini ada di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Doa ini sangat saya sangat kalau kita koncei doa ini dari awal sampai nanti sampai Rabbi wa Rabbukallah, itu bermakna begitu indah. Terkhusus untuk kita ya, bukan hanya di Sumber Lawang, bukan hanya di Sragen, tapi juga untuk di negeri ini. Negeri ini butuh orang-orang soleh. Negeri ini butuh doa-doa kita semuanya. Maka sangat baik sekali ketika kita mengawali Ramadan itu dengan doa ini.
Allahumma ahillahu alaina, ya Allah perjalankan kami di bulan Ramadan ini bil amni, dengan keamanan, wal imani, dengan iman, wassalamati, dengan keselamatan, wal islami, dengan keislaman, Rabbi, Rabbku, Tuhanku, wa Rabbullah, dan Rabb kalian adalah Allah. Jangan dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu. Siapa sih yang nggak butuh aman? Artinya kalau Ramadan itu aman, itu kita bisa beramal soleh itu dengan baik. Aman, ya. Itu kita bisa beramal soleh dengan baik. Kita bisa sholat tarawih dengan baik. Kita bisa tilawatul Quran, bisa tadarusan, ya. Bisa buka bersama. Ya. Ini mergone apa? Mergone aman. Mergone aman. Di awal doa ini dikuncikan oleh Nabi SAW. Di awal oleh Nabi itu adalah dengan keamanan. Maka tadi sudah diingatkan oleh beliau Ibu Jamaah bahwasanya hati-hati banyak penipuan. Karena itu salah satu bentuk ketidakamanan. Maka kalau kita aman, itu kabeh-kabeh itu enak. Saya yakin. Ya, kalau wis aman, buka bersama, nikmat juga itu. Apalagi kalau orang berbuka itu kan punya kebahagiaan. As-shaimu farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia ketika berbuka. Sing dintenteni mesti buka kok Pak. Ibu-ibu sing dintenteni buka lah Bu. Ya dari pagi tadi sampai nanti hari ini sampai sore hari ini sing dintenteni buka. Sing biasanya orang ngenteni adzan maghrib, aku puasa sing paling dintenteni adzan maghrib. Itu terus nih. Ini kebahagiaan Pak, ditambah lagi dengan keamanan. Masya Allah. Coba kalau kita bayangkan keadaan saudara-saudara kita ya di belahan dunia sana, atau tidak usah jauh-jauh, yang baru rame-rame ini lah di Ukraina ya. Rusia nyerang Ukraina. Masih banyak wilayah Dagestan yang bangsa Turks, wongnya putih-putih, ganteng-ganteng, bersih-bersih gitu ya Pak. Itu orang-orang Turks itu di sana. Imam Bukhari itu kan dari sana ya. Imam Bukhari dari Bukhara itu daerah Rusia di sana. Nah, coba kalau kita keadaan kita seperti sana, tentu kita tidak nyaman. Ajeng damel niku nggih mboten nyaman, mau kerja niku ya orang aman. Sehingga untuk aktivitas yang lain, untuk aktivitas amaliyah yang lain pun kita tidak akan pernah nyaman. Kenapa kita bisa beramal baik di bulan puasa ini? Tentunya karena adanya keamanan. Adanya keamanan. Di zaman Nabi SAW itu puasa itu aman. Puasa itu dalam kondisi aman. Sehingga orang-orang di zaman Nabi waktu itu, para sahabat, ya, para keluarga Nabi itu bisa beramal dengan baik, itu sebabnya dukungan dari keamanan. Dukungan dari keamanan. Nabi bisa dermawan. Ya, kalau di dalam satu hadis ini kan disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi itu memang dari dulu tiangipun itu napa ajwadan nas. Orang yang sangat dermawan. Sangat dermawan Pak Nabi itu. Ya. Tapi ketika masuk Ramadan, wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan ketika masuk bulan suci Ramadan, Nabi itu tambah dermawan. Dermawannya tambah ditambah. Karena memang mengakukan Bapak Ibu, suasana Ramadan itu ya suasana ibadah. Teng pundi-pundi. Maju ke pasar, ke taman, ya kula tiang Gemolong nek lewat taman Gemolong niku ya suasana ibadah. Untuk jualan tulisannya takjil puasa. Ini baru di SMS kali rencang bagi takjil di perapatan Gemolong. Suasananya ibadah. Suasananya sangat ibadah. Maka Nabi masuk Ramadan itu Nabi tambah dermawan. Kedermawanan Nabi itu ditambah lagi. Hina yalqahu Jibril. Ya, dan ketika itu pun Nabi ya bertemu dengan ditemui oleh Jibril. Ramadan Pak. Ini enggak hanya nambah dermawan, tapi
Nabi pun dikoreksi amaliyahnya oleh Jibril. Tapi Jibril lho Pak sing ngoreksi lho nggih, bukan manusia lho ya. Bukan manusia, Jibril. Nah, kita ngoreksi Nabi ora itu gitu ya. Enggak boleh kita ngoreksi Nabi. Tapi sing ngoreksi Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhana. Jibril itu kalau nemuin Nabi dalam bulan Ramadan itu setiap malam. Setiap malam itu nemuin Nabi, Pak. Jibril alaihi salam. Ini nemuni Nabi. Untuk apa beliau menemui Nabi? Fayudarisuhul Qur'ana, untuk mengajarkan Al-Qur'an. Satu poin, Pak, untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ibadah apa mboten, Pak, belajar Al-Qur'an? Ibadah nggih. Maka kalau Ramadan kita itu lali dengan Al-Qur'an, Pak, Masya Allah, Nabi saja diingatkan, Nabi saja dikoreksi oleh Jibril. Kalau kita Ramadan ini sudah jauh dari Al-Qur'an, ya Masya Allah, na'udzubillah. Ini poin pertama, Nabi belajar, Nabi diajari Al-Qur'an. Diajari Al-Qur'an oleh Jibril, dikoreksi bacaannya, ya, dibenahi bacaannya, dikoreksi hafalannya oleh malaikat Jibril. Ya, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat pun disebutkan bahwasanya hina yalqahu Jibrilu ajwatu bil khairi minar rihil mursalah. Ketika Nabi ditemui oleh malaikat Jibril, maksudnya setiap malam tadi diajari oleh Jibril, itu Jibril itu mengajarkan agar Nabi itu bisa dermawan, bisa tambah baik. Bahkan kebaikan Nabi itu ya ajwatu bil khairi minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi, kebaikan Nabi di bulan Ramadan itu lebih elok, lebih halus, lebih cepat saka hembusan angin. Bayangkan itu kalau angin kan budi-budi, Pak. Kita butuh angin itu nggih. Nggih napa nggih? Nah, enten sing mboten butuh angin. Ya, nyun ngapunten sampai kentut aja butuh kita. Ya toh, orang kentut niku 7 yuta Pak masuk rumah sakit. Saya punya tetangga itu ya, punya tetangga itu sampai 4 hari itu mboten pipis, mboten yang mboten sulit kentut. Itu masuk rumah sakit 4 hari 3 malam di rumah sakit. Itu cerita di RT-an itu, pas RT-an itu cerita entek dirawat 7 yuta. Iku gara-gara ora iso air. Jadi kita butuh Nabi itu lebih baik hembusan angin. Berarti elok memang Ramadan ini, Pak. Ramadan itu memang sesuatu hal yang harus bisa membuat kita itu bertambah amal. Kalau mau Ramadan ini kalau Ramadan ini tidak bisa memotivasi kita untuk beramal, lalu dengan apa Allah itu akan memberikan semangat kepada kita agar kita bisa beribadah? Ramadan sing diiming-imingi ibadah, diiming-imingi pahala yang demikian rupa. Baiknya pahala Ramadan itu, Masya Allah. Dilipat gandakan amaliyah kita, pahala kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Dosa-dosane janji-janji ini Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma ramadhana ma'al iman ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mulai dari keutamaan puasanya, mulai dari keutamaan sholat malamnya, tarawihnya, itu punya diberikan semuanya oleh Allah. Bahasa ini bahasa kita, kalau bahasa zaman saat ini Allah itu jor-joran tenang pahala di bulan Ramadan. Tidak ada satu detik pun, 1 menit pun yang tidak lepas dari pahala sebenarnya di bulan Ramadan ini, Pak. Tinggal kita itu mau bagaimana mengisi Ramadan ini. Ayo dengan apa? Nabi dengan belajar. Nabi saja belajar. Nabi saja menambah kedermawanan. Nabi saja itu menambah kedermawanan. Aljud itu apa sih kata para ulama? Makna aljud itu ada yang menyebutkan para ulama itu huwal karom.
iku lumeh. Nyapa nggih Pak, bahasane tukang memberi itu napa namanya? Lumo nggih. Al-karom niku lumo. Lumo tenanan, nek napa-napa itu dikai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada niki hadis niki ada di luar Ramadan. Di luar Ramadan itu dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas itu pernah berkata, ja'ahu rajulun, ada seseorang itu datang kepada Nabi. Nekoni Nabi Pak, seseorang. Ini nak dalam riwayat yang lain itu Arab Badui Pak, wong-wong pinggiran, orang-orang pinggiran gitu lah, Arab Badui. Ya. Lalu Nabi SAW fa'aqtahu ghanaman. Lalu Nabi memberikannya kambing. Diberikan kambing. Enggak main-main kambingnya ini Pak, jumlah kambingnya ini baina jabalaini. Jumlah kambingnya itu antara dua gunung, berarti lembah. Sak lembah kuwi isine kambing gonang kabeh Pak. Iku dikekke ambek Nabi kepada Arab Badui ini. Diberikan. Wah tadi ibu-ibu berapa Bu? 60 paket sembako ini pun saya. Tapi Nabi juga kambing sak lembah Pak. Lembah itu gaya ukurannya pinten sih? Lembah itu sak kecamatan mana nggih? Sak kecamatan Sumber Lawang. Yes, pokoknya onggol lah kalau saat itu. Coba bayangkan isi kambingnya itu berapa itu? Bisa kita bayangkan topnya Nabi dalam beramal. Ini di luar Ramadan Pak. Ini kalau hadis ini setelah perang Khaybar ketika itu. Setelah perang Khaybar, Nabi itu mendapatkan jatah ghanimah, ya, harta rampasan perang, ya. Itu dapat jatahnya semua teniku jatah kambing untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikek Pak, nyono ya, diberikan begitu saja. Lalu si Arab Badui ini, ya, setelah diberikan kambing itu, faraja ila qaumihi, dia pergi pulang ke kaumnya, ini kampung ini. Misalnya Sumber Lawang kan kota, mungkin aku sing desa pelosok ini tidak ada bening. Begitu ah. Jadi jenengan gimana? Ngomong kono ya. Ngomong adem itu ya, Masya Allah ya. Kemudian faraja ila qaumihi, dia pulang kepada kaumnya. Makanya kita wis saking senenge ngei kabar gitu. Aku dikai kambing ya. Kemudian orang ini berkata, ya kaumi, wahai kaumku, wahai kaumku, aslimu, ayo dong mlebu Islam kabeh. Ngei kabar pada kaumnya, datang kepada kaumnya, aslimu. Kaumnya kan kaget. Nah, ujuk-ujuk tak mau suka dolan yang kota kok itu. Oleh-oleh apa tiba-tiba ngomong mlebu Islam, disuruh masuk Islam, ya ini apa ya? Lalu dia mengatakan, fa inna Muhammadan yuhti ata'an la yakhsha faqah. Kata orang Badui tadi itu semacam itu Islam. Ternyata Muhammad itu bahasa kerennya lah, orang pelit gitu Pak ya. Bahasa keren orang pelit, aku delok di dikasih kambing semacam ini, ternyata dia itu nggak takut miskin. Nabi itu nggak takut miskin. Buktinya hartanya sakne ini okai dikeki. Ini dibayangkan Pak, ini di luar Ramadan. Lah tadi ketika masuk bulan Ramadan, Nabi ajwadun nas, lebih lagi. Bagaimana itu bisa bayangkan dermawannya Nabi itu. Makanya ibu-ibu nak isi 60 sik kurang itu. Ya Bu ya, udah masih kurang itu 60 dina iso iki. Sami-sami sak mementaskan kemiskinan sak sumber Lawang. Rame-rame. Masyaallah. Pripun Pak? Itu kasih. Ini bareng-bareng. Ini nyuwun ngapunten. Aslinya kaum muslimin Indonesia itu potensinya hebat, Pak. Betul. Potensinya hebat. Kita beberapa tahun yang lalu itu kan
banyak para ustaz-ustaz gede di TV-TV terkenal itu apa namanya, mereka mengkampanyekan untuk membantu Palestina ya waktu itu ya. Ini gambaran kecil Pak. Sampai Ustadz Adi Hidayat ya, yang memang notabene Ustadz Adi Hidayat kan orang Muhammadiyah ya. Ustadz Adi Hidayat sampai dapat berapa miliar? 30 miliar. Itu dari seorang Ustadz tok loh Pak. Belum Ustadz Abdul Somad dari NU. Ustadz Abdul Somad itu dulu waktu saya di NU, beliau Bahsul Masailnya itu bisa di mana, di Riau, Bahsul Masail. Kalau di Muhammadiyah kan kita majelis tajih, kalau di NU Bahsul Masail. Itu Ustadz Abdul Somad aja dapat 13 miliar. Itu baru 2 ikon. Potensi Indonesia itu potensi sebenarnya, sangat potensi. Maka kita yang ngaji di ranting ini ngapunten ya. Kalau ranting itu kan yang ngapunten nggih komponen terkecil bagian dakwah nggih, komponen terkecil. Itu kalau kita punya mentalitas memberi, Pak. Coba manfaatnya bagaimana itu untuk umat. Enggak usah jauh-jauh lah, dari ranting saja. Kita punya mentalitas memberi, bukan mentalitas meminta. Wah, ini harus digemborkan. Kita ngaji itu harus apa namanya, harus punya mentalitas yang mentalitas itu memberi ya, mentalitas ini dididik sama Nabi, ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita itu umat Islam itu harus punya mentalitas memberi. Perang Hunain Pak, itu perang yang sangat sulit, perjalanan untuk menuju ke Hunain itu waktu itu kan cukup jauh. Dan waktu itu masih musim panas, musim peceklik ya, musim peceklik itu ya, di kurma yang mulai orang boten ape, bahkan sampai ada yang kurmanya bagus terus orang melu perang waktu itu ya. Kisahnya perang Hunain itu waktu itu. Ini Nabi itu mengumpulkan dana buat perang waktu itu karena ditanamkan mental memberi, bukan mental membina. Kumpulkan itu. Ayo siapa yang mau ikut berjihad? Ayo siapa yang mau mendanai dakwah? Siapa yang mau mendanai jihad? Kata Nabi SAW. Sing ora duwe-duwe, sing biasanya dia itu hidup fakir, itu ya berteko nggawa sak genggam kurma, Pak. Ada, Pak. Duwene gur kurma, ada yang mengantarkan kurma, 1 genggam kurma untuk bekal. Ada yang cuma saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngasai pedang, niatnya panah. Karena memang nggak bisa untuk memberi, tapi mereka bisa mau berkorban. Aku nggak bisa memberi sampai kurma wae orang duwe. Gue ngaruh kurma apalagi gandum, apalagi dinar, apalagi dirham, nggak punya. Akhirnya mereka, wis aku sih ngasai, mempersiapkan pedang, memberikan makan stok perjalanan untuk kuda, untuk onta, sampai semacam itu. Datang ada yang bawa 1 dirham, datang penduduk Madinah ada yang membawa 2 dirham, ada yang membawa satu karung gandum, semua dikumpulkan. Tapi karena mentalitas mereka, kesuksesan Nabi dalam mendidik jiwa mereka untuk mentalnya memberi, Masya Allah, jadi ringan ketika itu. Sing mau ini orang duwe dana, yang tadinya tidak punya dana untuk berjihad. Ini harus kita bangun dari sini. Itu di situ Pak. Malam ya pada Isya saya bacakan kitab, saya terjemahkan, saya sampaikan. Itu cuma 20 orang. Itu nak mangkat kabeh. Nah orang mangkat kabeh kadang ya sampai orang semangat berenang itu enggak pernah. Ya pernah. Tapi memang kita harus bisa membangun mentalitas untuk mental memberi. Walaupun kalau kita sudah terbentuk mental kita ini, mental memberi ini Pak, walaupun sedikit itu akan terbangun kebaikan. Taruhlah mungkin 1 ranting nyuwun ngapunten 20 orang.
Misalkan kita sudah punya jiwa-jiwa memberi, sudah punya mental-mental memberi, itu seminggu setiap ngaji kita seminggu sepisan nih Pak, seminggu 20.000 lah misalkan. Coba kalikan aja setahun dari 20 orang Pak. Itu sudah bagus Pak. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah aku ingin nyumbang ini buang gemola, nggak usah. Wes RT setempat lah. Sing burung gelem sholat kayak, sing burung gelem ngaji kan. Coba kalau setiap yang ngapunten, setiap Ramadan ini sing dereng ngaji, sing dereng sholat, dinteri sembako, namanya minyak ke sektor ini mahal kesehatan ini. Benar sih Pak ya. Soalnya saya sudah hampir 2 tahun lebih betul tumbas minyak goreng. DKI Pak. Jadi istri saya tahu kabar minyak goreng naik itu kaget. Nah itu nama orang Mas jadi ini kok naik? Tapi tahu lah orang tahu tuh kok. Ada yang ngasih datang masuk satu kardus Ustaz ini kan gitu. Nah dan masa dua tolak yang dua kambing Pak menjadi pahala kan gitu. Setiap goreng ayam, goreng daging ini kan jadi pahala Pak ya. Nah semacam itu jadi ya, katanya yang sekarang minyak goreng itu naik, ya coba kita berikan itu Pak. Kita mental memberi. Jangan malah sing dereng ngaji atau yang belum sholat itu malah bocing. Belum neng masjid itu pas Ramadan, melbu Ramadan, masuk Ramadan dipaido tumben neng masjid. Masih seorang angkat mungkin Pak. Lalu niku. Malah jangan kita kasih kita. Atau mungkin sekali-kali yang melakukan mengriki gitu ya. Mengriki kalau kita waktu di Jawa Timur itu warung pengajar itu mana kiai itu boleh kambing. Boleh kambing diundang kabeh. Bahkan yang ngapunten yang sing biasa itu tukang nongkrong itu diundang. Ayo ini kiai ini jamanan. Urusan dia dereng sholat, urusan dia belum ngapunten ya belum bagus, belum apa itu urusan nanti. Tapi untuk membersaing mereka itu salah satunya adalah dengan mental memberi. Dengan mental memberi. Kalau kita itu sudah punya mental memberi, nanti jiwa kita itu akan halus, diri kita itu akan halus. Karena sedekah itu akan melembutkan hati. Melembutkan hati betul. Kalau kita masih kasar dengan orang lain, kita kasar dengan anak, kasar dengan istri, kasar dengan tetangga, kasar dengan yang lainnya, coba belajar infak, belajar sedekah terus nanti lembut jiwa kita. Itu akan melembutkan kita. Amalan-amalan yang urusannya dengan harta itu akan melembutkan hati. Maka kata Nabi SAW sampai Nabi SAW menunjukkan al-yadul ulya khairun minal yadil sufla. Tangan di atas itu lebih baik dibanding dengan tangan di bawah. Jadi apa nih Pak? Mental memberi. Itu tadi Ramadan, bangun mental memberi. Jadikan kita lebih dermawan di Ramadan ini. Tapi saya yakin kita kalau Ramadan itu kita tambah dermawan Pak. Ya. Kita mau ini luar Ramadan angel, ini Ramadan ini sudah apa? Kemarin rumah Quran kita Pak di Gemolong, Kecamatan ini yang ke rumah Quran. Alhamdulillah kita yang yang ngurus di sana ada gurunya itu ada 3, muridnya itu ada sekitar 30-an. Itu anak-anak SD SMP itu yang mereka. Itu kita buat pamflet rumah Quran, kita buat paket buka bersama, paket ini langsung ada yang saya Ustaz yang paket ini yang 30 untuk paket sahur, saya yang paket ini Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Ramadan itu memang nilai peribadahan, surplus peribadahannya itu meningkat. Nabi semacam itu. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua adalah apa bisa bermanfaat untuk orang lain. Ramadan ini kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita ingin jadi manusia terbaik ya Pak. Ingin ya. Nanti coba kalau kita mau ngecek Pak, bagaimana kebaikan kita di sisi Allah, kebaikan versi Allah dan Rasul. Coba dicek. Dengan hadis ini kita harus bisa ngecek diri kita Pak. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ada yang bisa belum bisa bermanfaat untuk orang lain, berarti kita belum baik di sisi Allah dan Rasul. Kalau kita belum bisa bermanfaat untuk orang lain, berarti kita belum baik
dalam pandangan syariat pun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa bermanfaat, coba tadi kisah perang Hunain tadi lah. Mereka ingin menjadi manusia terbaik karena manfaat. Enggak ketang nyuwun ngapunten dalam satu hadis itu kan. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ittaqun nar. Ya. Berhati-hatilah dengan neraka. Berhati-hatilah dengan neraka. Walau bisikit tamrah. Walaupun cuma dengan sepotong kurma. Hati-hati, jaga dirimu dari neraka walaupun cuma dengan sepotong kurma. Apa sih kalau kita pikir manfaatnya sepotong kurma itu apa, Pak? Kira-kira ada nggak manfaatnya sepotong kurma itu hari ini? Ya nggak betul. Ada bagi yang berbuka puasa. Ada. Saya baru nonton video di Instagram. Di Instagram itu ada video 2 orang suami istri. Ini di Yaman, Pak. Di Yaman. Di Instagram teman kan masih ada yang ambil S2 di Yaman. Ngirim anukan video 2 suami istri itu buka puasa itu Pak, sampai kurma yang di sana itu negeri kurma ya, maksudnya banyak pohon, itu saja nggak bisa makan mereka. Mereka ngambil beberapa rumputan itu diulek Pak, buat dimakan Pak. Ini kejadian. Mungkin bagi kita nyuwun ngapunten sepotong kurma itu kita turah-turah hari ini, walaupun kita bukan negeri kurma kan. Kita siap, bahkan kita siap beri mahal itu nanti putih-putih ya bungkon itu ya abdole ngangge kurma. Bahkan ada yang siap beli kurma ajuan itu rega 200.000 1 kilo. Lah itu sampai di sana itu sampai kurma kan nggak bisa dia dapatkan, itu rumput yang dimakan Pak, bayangkan rumput yang dimakan. Artinya Nabi SAW memberikan wanti-wanti kepada Aisyah radhiyallahu anha semacam itu pasti ada manfaatnya dan pasti akan menunjukkan kepada kebaikan bagi kehidupan orang yang mau memberi, walaupun sedikit. Jadikan diri kita itu memang bisa bermanfaat untuk orang. Buat diri kita itu untuk bermanfaat untuk orang lain. Kalau di dalam ayat itu disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu itu berbuat baik, kata Allah. Kalau kamu itu mau berbuat baik, kalian itu mau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Hakikatnya ketika kita berbagi kepada orang lain, apa yang kita bagikan kepada orang lain itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Berkahnya akan kembali kepada kita, keuntungannya akan kembali kepada kita. Kalau kita mau berbagi, kalau kita mau menjadi manfaat untuk orang lain pun demikian. Apa yang mereka dapatkan, manfaat dari kita, itu pun akan kembali kepada kita. Akan kembali kepada kita. Ini kisah nyata terjadi sekitar tahun 80-an. Saya belum lahir. Ustadz saya yang cerita waktu itu, beliau lulus pondok di salah satu pondok di Jawa Timur, lulus tugas tahun 83-86. Antara itu karena 3 tahunan beliau itu berdakwah di Jakarta. Di Jakarta Pak. Itu ada orang ibu-ibu sepasang suami istri jualan singkong goreng. Nah saat ini pun jarang ya singkong goreng. Tesih enten mboten? Tesih nggih. Nah saat ini pun singkong keju, singkong goreng. Nak namine napa sing bekas jerone niku sontrot. Ah terus nggih sami sontrot nggih. Sami. Tak kira orang napa Jawa Klaten kan Jawa niki benten sami lho sontrot. Itu kan sontrotnya dibuang tuh Pak. Dibuang, pasti dibuang. Tapi nggak langsung dibuang, biasanya dipakai pedus, Pak sontrot. Itu ada anak kecil Pak, ada anak kecil usia sekitar 6 tahunan. Ini kisah ini pernah ditulis, nggak salah di salah satu dulu yang terkenal itu majalah Sabihi. Zaman Pulau Alit itu yang tadi ya,
Majalah Sabili itu saya kenal betul tadi. Terus ya, majalah Sabili tebel dulu sampai semester ini kurang. Itu anak itu domblong karo umur ini Pak. Nomor driji, terus saya jenenge bocah ali umur 5 tahun ini. Katoke sowe kan rumahnya enggak jelas. Ya, itu di depan di samping penggorengan yang bapak ibu sepasang suami itu goreng. Lalu karena iba si ibu bapak ini digoreng ke sontrot ini Pak. Digoreng ke sontrot ini terus gorengkan sontrot. Kamu mau le? Mau. Goreng ke sontrot itu bawa plastiknya. Dibawa balik dipangan Pak. Sontrot ini terus sekitar kurang lebih 20-an tahun kemudian. 20 tahun kemudian Pak. Ya, 20 tahun si ibu sama si bapak itu masih jualan di tempat yang sama. 2 tahun kemudian, 20 tahun kemudian masih jualan di tempat yang sama. Anak ini ternyata datang sudah menjadi pengusaha besar. Sudah jadi pengusaha besar yang hari ini nak boten salah itu sebagai penerus napa kecantikan yang dulu itu zaman dulu itu apa itu ya? Sekarang udah mulai redup sih, untuk ada korupsi atau apa saya lupa namanya. Bahan kecantikan itu. Nah itu si anak ini datang, dia jenenge wis kaya, wis oke, bapak-bapak itu kan wis lali loh Pak. Lali lah, umur ngeki sontrot kok. Apa sih dielingan jenengan ngeki omah lho kelingan dieling-eling terus nih. Aku pernah ngeki omah kae lho, aku pernah ngeki mobil kae lho. Iki sontrot ya lali lah, wis sontrot lah ning hargane sontrot kok. Akhirnya si anak ini pesen gorengan. Pesennya orang pesen singkong, Bu, pesen sontrot. Ya bapakku, saya zaman kecil saya makan sontrot, saya pengen ngelingi zaman samono, ben aku makan sontrot. Jadi beneran Pak, bener. Nganggo dasi mobil api. Ya urungan yang HP, ya nyekel HP gede lho tahun 80-an enggak gede dah. Ini gede tahun. Akhirnya si ini tekon kok pesen sontrot saya kelingan jalan diri saya kasih sontrot. Enggak lupa sama saya toh Pak, lupa toh. Lupa itu siapa? Saya anak kecil yang dulu di kasih sontrot. Oh beneran ini ya beneran. Sekarang tuh gara-gara sontrot itu saya kenyang karena setiap sore balik main orang duwe panganan bengi maaf nganggo. Sekarang bapak itu pengen apa? Pengen haji, pengen umroh saya berangkat. Masya Allah Pak, imbas dari kebaikan walaupun itu cuma sontrot Allah balas itu dengan itu. Ini kisah nyata. Ustadz saya ketemu langsung dengan orang ini yang jualan singkong ini cerita. Dibangunkan toko besar kemudian. Dibangun ke toko gede, kulo arep dodolan apa kono dikasih modal, dihajikan, diumrohkan. Goro-goro sontrot. Ustadz saya cerita itu waktu kita jadi santri waktu cerita. Makanya le, ojo do males berbuat apik. Dadi yo manfaat wong liya walaupun iku bermareke wae. Semacam itu. Nah ini momen Ramadan kita, Bapak Ibu, masih kita diberikan kesempatan untuk hidup di Ramadan ini. Tentunya ini anugerah besar dari Allah. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita akhiri dengan doa nih. Doain apa bukorin? Doain mawon nggih, dipanggil kita ada lain. Mari Bapak-bapak kita berdoa karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu naturatu dakwatuhum ada 3 golongan yang doanya boten ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Mari kita doa kepada Allah, minta kepada Allah ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والهوى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mengatakan Bapak Ibu nyuwun ngapunten pilihan kelapatanipun dan kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim katsiran. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian